Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya, Grace Natali masuk bursa Cagup DKI. Wow, apa prestasinya? Itu yang menjadi pertanyaan publik begitu kan. Apa prestasinya Grace Natali? Ya, tidak tahu selain nyinyirin orang, apalagi mengkritik Anies Baswedan begitu kan. Ya mungkin itulah prestasi PSI. Mana mungkin ada dari anggota PSI yang kemudian punya prestasi luar biasa. Tidak ada begitu. Paling ya keluar-keluar kan, seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, PSI akan dorong Grace Natali jadi gubernur Jakarta. Wow. Gubernur ketoprak wae lah ini. Partai paling halu sedunia, guram tapi layak mau calonin presiden, mau calonin gubernur. Kerjaannya bikin sensasi, mentang-mentang punya akses media. Ya itulah politik hari ini begitu kan. Tapi pertanyaannya apa prestasi si Grace Natali begitu kan. Nih, hanya dengan tertawa kita menghormati badut. Partai yang tak bisa mengukur baju di badan jauh pasak dari api ini. Mau jadi apapun dimanapun kalian gak pernah bisa selama attitude kalian gak diperbaiki. Kami sebagai warga bukan memilih partai, tapi memilih karakter pribadi dengan attitude yang baik dan nyadar diri. Betul begitu kan? Saya apresiasi komentar-komentar netizen seperti ini begitu. Seringkali PSI itu menyerang Anies Baswedan, membuli habis-habisan. Kenapa? Ya, saya tidak tahu begitu. Padahal dia partai baru ya, partai yang masih tidak seumur jagung ya, partai yang tidak non parlemen dan sebagainya. Tiba-tiba mendeklarasikan dan mendukung mengusung Pak Ganjar. Di mana letak logikanya begitu kan? Ini lucu-lucuan. Tetapi kalau tidak ada PSI kayaknya tidak lucu di negara kita begitu kan, begitu logika kita begitu. Ini lakukan sampai masuk gorong-gorong, sia-sia belajar. Dimatikan mikrofonnya ini, berpasangan dengan Garing ya, si nyoblos pasti Guntur Romli ya. Paling ya cuma itu aja sebenarnya begitu. Dia kenal tetangga rumahnya enggak ya? Semoga besok mulai ngenalin dari tetangganya. Ya apa ya? Jadi itulah politik kita begitu. Ada apa dengan ini semua begitu kan? Kok semua ya orang-orang yang tidak punya prestasi kok masih masuk bursa. Tapi inilah bagian dari demokrasi kita. Menurut saya pribadi tidak menjadi masalah juga begitu kan. Ini mau dipenjara kayak si ini, mulutnya bau cembaran yang suka melecehkan umat Islam. Ya bisa jadi, boleh saja asal mayoritas pendukung kehendaki. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Saya bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Grace Natali masuk ke bursa Cagup DKI Jakarta. Ya tidak menjadi masalah bagi kami begitu kan. Dikutip dari antaranews.com ya, Lembaga Survei Nusantara Strategic Network NSN mengungkapkan mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali masuk bursa calon gubernur Cagup DKI Jakarta untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Bahkan dia mengatakan Direktur Program NSN ya Riyandi di Jakarta Sabtu mengatakan bahwa mantan pembawa acara berita televisi itu masuk dalam bursa Cagup DKI Jakarta dengan meraih elektabilitas 5,10%. Bahkan namun Riyandi mengungkapkan saat ini posisi teratas ya bursa Cagup DKI Jakarta masih didukui oleh Menteri Sosial ya Tri Risma hari ini dan PDP Perjuangan sebesar 26,3%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Ahmad Riza Patria 15,3%. Bahkan elektabilitas Anies dan Riza Patria mengalami penurunan sementara Grace Natali masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Akan lucu sekali begitu kan. Kenapa orang-orang yang tidak punya prestasi masuk di situ? Kalau saya misalnya masuk dalam bursa survei itu, apakah saya akan juga masuk dengan elektabilitas itu begitu? Tapi saya rasa aneh juga begitu kan. Kenapa survei-survei itu bisa memasukkan Grace Natali begitu kan? Masih banyak dengan yang lain begitu kan. Randy menjelaskan awal elektabilitas Riza ya dijuluki The Real Gubernur DKI mengalami peningkatan namun seiring dengan beberapa kebijakan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi stagnan. Bahkan Riyandi mengungkapkan Anies sebagai gubernur petahana masih menjadi rival terkuat ya Risma, tetapi statement negatif yang harus dialamatkan kepada Anies mendorong elektabilitas menurun. Bahkan pihak publik juga ya memilih lebih berambisi untuk maju ke tingkat nasional sebagai calon presiden.
Riyandi memperkirakan jika Anies berlaga kembali di Pilkada DKI Jakarta akan kalah bersaing dengan calon pasangan lain. Wow, kata siapa begitu kan ya? Ya buktikan aja nanti begitu kalau memang dia di gubernur. Tapi ya levelnya gubernur kan sudah tidak ada begitu kan bagi Anies Baswedan. Levelnya kan presiden begitu. Calon lain yang berpotensi menjadi persaingan tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil dengan elektabilitas bergerak naik mencapai 10,5%. Menarik jika Anies berkompetisi dengan RK atau nalah nambah pasangan. Bahkan NSN juga merilis figur lainnya yang berpeluang untuk bertarung di DKI Jakarta seperti Wali Kota Solo dari PDIP Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor dari PAN Bima Arya Sugiarto dari 3,5%. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 2,3%, politisi Nasdem Ahmad Sahroni 2,% dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 1,8% serta tokoh dari Golkar Ahmad Zaki Iskandar 1,5%. Lembaga NSN melakukan survei pada 11 sampai 15 September 2022 terhadap 400 responden mewakili warga DKI Jakarta dengan metode multi-stage random sampling. Tingkat kesalahan margin of error survei sebesar kurang lebih 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi menurut saya pribadi Grace Natali itu tidak masuk dalam bursa ini yang dipertanyakan pasti apa prestasinya begitu. Tapi menurut saya pribadi tidak menjadi masalah, tapi kami tertawa melihat ini semua begitu kan. Tertawanya di mana? Tertawa melihat bahwa kenapa Grace Natali masuk di situ begitu. Padahal komentar-komentar netizen memberikan stigma bahwa Grace Natali itu kan sering mengkritik Anies Baswedan, sering mengkritik lawan-lawan politiknya begitu kan. Menurut saya pribadi kenapa dia kan tidak punya prestasi apa-apa, ngapain kita masuk di cagup itu begitu kan. Jadi bagi saya tidak menjadi masalah juga karena ini adalah bagian dari demokrasi kita. Tapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita tidak seperti itu begitu kan. Orang-orang yang tidak punya prestasi masa mau memimpin DKI Jakarta, kan itu logika kita begitu. Jadi seharusnya orang-orang yang punya kompetensi level Anies Baswedan lah untuk memposisi di DKI Jakarta. Tidak hanya dikritik ini dan itu diklaim prestasi Anies Baswedan diklaim seolah-olah dia baik seperti itulah para orang-orang yang tidak punya kreatif sama sekali terhadap bangsa kita itu sendiri begitu kan. Hanya asal comot loncat sana loncat sini diklaim seolah-olah dia bekerja begitu. Di mana letak logikanya begitu kan aneh juga kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu menurut saya pribadi sekalian giring masuk ke di situ begitu karena kan banyak di sini banyak sekali yang ada Tri Risma, ada Ahmad Reza, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Grace Natali, Gibran, Bima AHY, Ahmad Sahroni, Sandiaga Uno, Ahmad Zaki, Airin, Emil Dardak lainnya tidak menjawab. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan menurut saya pribadi sah-sah aja secara demokrasi, tapi yang diberikan ke warga negara apa begitu kan? Dalam bentuk apa? Hanya atau mencalonkan diri atau apa begitu kan? Tertawa melihat ini semua begitu kan? Apalagi Grace Natali menjadi bursa di Cagup DKI Jakarta. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.